Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang teorema Norton dalam rangkaian listrik. Jadi Norton ini dia mempublikasikan teorema telah 43 tahun. Evening mempublikasikan format Evening, jadi memang agak sedikit kemiripan dan memang ada hubungannya. Jadi dipublikasikan tentang teori ini pada tahun 1926 ya. Oke ya. Jadi sama dengan Evening, jika ada dua terminal rangkaian linear, dapat diganti dengan ekuivalen IN dan RN paralel. Kita lihat ini. Misalkan rangkaian linear ya, dan terminal yaitu ini ya, maka saya bisa merubah kompleks lainnya di sini menjadi RM NN. Jadi yang kompleks di sini cukup dirubah menjadi energi di mana IN dan RN ini adalah paralel ya. Kita lihat juga ini itu maksudnya apa? Norton ya. I Norton, R Norton. Ini untuk sebagai bentuk penghormatan kepada yang menemukan teorema ini ya. Baik. Gampang ya. Kita langsung saja langkah-langkah menerapkan teorema Norton. Pertama kita hitung Rn-nya dulu ya. Cara menghitungnya, matikan semua sumber tegangan ataupun sumber arus yang independen ya. Artinya ya, jadi kalau saya punya rangkaian, contohnya ini adalah independennya atau tak terikat. Kalau saya punya sumber bentuknya diaman, ini sumber arus, misalkan ini sumber tegangan, maka ini namanya rangkaian terikat ya. Maka ini tidak bisa mematikan, tapi ini bisa menekan kita fokus. Oke, kita terus kemudian kita hubungkan ekuivalen sama dengan angka mencari RTH, sehingga kita bisa mencari resistansinya pada ekuivalen pada terminal AB. Sama persis dengan mencari RTH pada Thevenin. Ini yang berbeda di IN-nya. Untuk IN-nya caranya hubungan singkat terminal tadi ini menghubungkan singkat gini ya. Jadi ini akan ada arus mengalir yang sebesar IN dari A ke B. Kira-kira begitu maksudnya ya. Jadi kalau kita melepaskan beban, sekarang kita hubungkan dengan kawat terminal tersebut. Terus kemudian kita hitung IN-nya dulu ya, boleh CL, boleh mes dan sebagainya. Nanti tergantung situasi, feelingnya kira-kira mana yang cocok. Terus yang ketiga kita juga bisa mencatat ini rangkaian setara IN itu bisa jadi PRTH. Maka saya bilang ada kaitannya dengan Norton dengan Thevenin. Tapi memang ya Thevenin lah yang pertama kali mempublikasikan teoremanya. Pada Norton kemudian makanya dia memang follow dari mungkin yang sudah yang dibaik publikasikannya Thevenin ya. Baik, kita langsung saja soal saja biar mudah memahami. Tentukanlah rangkaian setara Norton pada terminal AB. Pertama kita cari Rn dulu ya. Tadi ingat sumber dimatikan. Kalau dia sumber tegangan ini, maka akan jadi hubung singkat ya, akan begini. Kalau dia sumber arus akan menjadi terbuka. Gambar ulang seperti ini rangkaiannya ya. Itu sama dengan RA ya, atau biasanya sama dengan RN. Ya udah, kita tinggal mencari RAB. Kita lihat ini, misalkan ini apa serinya, misalkan arus mengalir dari sini, semisal I mengalir R, ini juga mengalir arusnya tidak bercabang, artinya seri, makanya ini saya sebut RSI. Maka RS1 itu sama dengan, saya tinggal jumlahkan ini dan ini 8 dan itu 4 ya. 8 tambah 4 12 ohm ya.
Nah, maka rangkaiannya jadi gini. Ya, ini A, ini B ya, jelas ya. Nah, yang 2 jadi 1. Sekarang kita lihat, kalau misalkan ini, nah ini berapa tadi? 12 ohm ya. Ya, ini 8, ini 5, oke. Misalkan ada arus yang mengalir, taruhlah dari sinilah, dari sini. Dari sini B. I sebesar I misalnya I melalui 12 ohm sebesar 8 ya, karena kan nggak ada yang kesini kan, terbuka nih. Kan jadinya I-nya kesini semua. Artinya apa? Ini seri ya. Saya sebut RS RI2. Ya, maka RS2 itu sama dengan 12 tambah 8 sama dengan 20 ohm, sorry ya. Nah, maka rangkaian menjadi begini sekarang. Nah ini A, ini B ya. Ini tadi RS2-nya 20. Ini mana tadi? Oh, ini 5 ya. Jelas ya. Maka sekarang ini kan paralel nih. Ini kenapa ini yang pin 20 dan RS bertemu atas bawah-bawah. Ini paralel berarti RP. Maka caranya gimana? Seper RP menggunakan persamaannya 1/20 tambah 1/5. Kira-kira penyebutnya 20 ya. 20 kali berapa tuh? 1 kali 1 sama dengan 1. 5 kali 4 sama dengan 44, maka persennya 5/20. Ini saya kali silang ya. Per R 10. 5. Oh ya, ini kali saya silang. Oh sorry. 20 per ini RT 4 ohm ya. Maka ya kalau RP kan gini ya. Ini B. Ini B. Ya, artinya apa? Berarti RAB itu sama dengan 4 ohm atau RR-nya gini ya, jelas ya. Oke, kita berhasil RN. Oke, berikutnya kita akan mencari IN ya. Oke, untuk mencari IN ya, jadi kalau diperhatikan di langkah sebelumnya itu adalah kita hubung singkat antara dua terminal A dan B. Ini ya IN yang mengalir dari A ke B. Ya, maka kita cari IN-nya. Oke. Karena kita mau cari arus kan, kita kira-kira pakai MS atau not. Ya, kalau mesh itu bawahnya nanti ada arus meshnya. Ya gitu. Tegangan V atau tegangannya, maka kita cenderung yang menggunakan yang mesh ya, karena kita cari I. Kalau kita mesh itu diberikan pas ya, akhirnya kita dapatkan mesh. Oke, ini saya hubung singkat ya. Ini IN. Oke, kita lihat pada mesh berarti berapa mesh, kira-kira ada berapa rangkaian. Oh, ini ya, pasti ini I. Oh, ini I1 aja ya. Nah, sekarang ini apakah ini terhitung? Perhatikan coba ya. Misalkan ada arus ini. Ini ada arus. Ini dari 8 ohm. Nah, kita memenuhi penyimpanan, ada yang hambatan. Terus yang ini yang nggak ada hambatan ya. Nah, maka kalau berantakan kita menggunakan mobil yang kanan ini jauh jalan macet karena ada hambatan. Nah, yang lurus ini dia nggak ada hambatan sama sekali. Maka terminal AB. Artinya I-nya dilewat. Tidak ada arus melalui melalui 5 ohm. Kira-kira begitu ya. Maka ya ini bisa dihitung. Artinya saya menjadi arus meshnya 2-nya ya. Nah, ini I2, arus mesh 2. Nah, bisa ya. Nah, oke, kita langsung coba untuk bisa mencari mesh 1. Kita terapkan pertama untuk mesh
KVL. Ya ingat KVL itu mesh untuk metode onod. Sigma V sama dengan, nah pada ini langsung ketemu I2 ya, sama dengan 2 ampere. Nah lihat arus mesh 1, arahnya sama dengan 2, tampaknya beda sama. Nah kita cari I2. I2 juga tetap menggunakan KVI. Oke, kita I2, kita mulai dari paling sini dulu, sumber tegangan min. Lihat ya, arah mesh panah ini pertama kali menemukan negatif I2, terus dia menemukan 4 I2, berarti kan hukum V objeknya I2 nya ya, R plus 4 I2, tapi dia ada I yang ke bawah menghalangi atau berlawanan arah dengan I2, maka dikurangi 4 I1. Oke, I2 nya akan ketemu, berarti plus 8 I2, terus karena ini dilewati, sorry tadi ada dilewatin, iya langsung ke sini ya, terus ketemu 8, terus nah seperti ini ya, sama dengan I2, berarti ini 4 tambah 8 sama dengan 12, berarti min 12 tambah 20 I2 min 4I sama dengan 0. 12 nya saya pindahkan ke ruas jadi plus ya. Nah jadi 20 I2 4 I1 sama dengan 12. Nah sekarang saya mau ganti I1 dengan persamaan 2 ampere ya. Maka 20 I2 min 4 kali 2 sama dengan 12. Berapa? 4 kali 2. Nah seperti ini ya. Sama dengan 1 ampere ya. Itu kan sama arah dan besarnya ya. Maka IN sama dengan 1 ampere. Jadi tadi kan soalnya kan cari RN ya. RN nya sama dengan, kita dapat, mana RN nya tadi ya, 4 ohm. Berarti IN sama dengan 1 ampere. Nah mungkin segitu doang yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.